kita menghargai kehadiran Tuhan, saudara, pada acara malam hari ini. Sekalipun Zoom, Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, ada bersama-sama dengan kita. Nah, kalau saudara mau menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mari kita fokus, jangan sibuk dengan gadget kita, jangan sibuk dengan pikiran kita kemana-mana, tapi taklukkan pikiran kita di dalam pikiran Kristus. Di dalam nama Yesus aku berdoa, tidak ada pikiran yang berkeliaran, tidak ada pikiran yang ke kanan ke kiri, tetapi malam hari ini menghargai kehadiran Tuhan di dalam acara ini. Kami menawan menaklukkan setiap pikiran peserta di dalam nama Yesus, di dalam pikiran Kristus. Terjadilah dalam nama Yesus. Saudaraku, dengan lagu yang dibawakan tadi oleh Pastor Gary berkaitan sekali dengan tema malam hari ini yang saya berikan judul suara sorak-sorai dan kemenangan besar itu harus ada di dalam setiap kemah orang benar. Loh, kok bisa? Ada masalah, ada problem, kenapa bisa dikatakan harus ada suara sorak-sorai dan kemenangan yang harus ada di kemah orang benar. Kita ini orang benar, menjadi kemahnya Tuhan, sehingga ada kemah, di kemah orang benar selalu ada kemenangan yang besar. Sehingga kemenangan besar itu membuat kita bisa bersorak-sorai. Boleh mengatakan, aku ini pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kemenangan besar itu harus bisa kita raih di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Mazmur 118:15 dikatakan, suara sorak-sorai dan kemenangan ada di kemah orang benar. Saudara, sorak-sorai ini artinya ada sukacita yang melimpah. Sukacita yang melimpah. Dia namanya orang bersukacita melimpah. Kalau misalnya apa saudara mendapat surprise, misalnya mendapat berkat atau mendapat sesuatu yang kita harapkan terjadi dan menerima dari Tuhan, waduh sorak-sorai, lupa semuanya. Nah, itulah kondisi seperti itu adalah kondisi sebagai seorang pemenang. Bahkan orang-orang yang lebih dari pemenang, itulah kondisinya, dia akan selalu bersorak-sorai. Dia akan melupakan masalah problem yang ada, tetapi dia yakin bahwa saat dia bersorak-sorai, saat dia percaya bahwa Tuhan menolong dia, dia akan selalu ada sukacita. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kita, saudara, sehingga kita tidak menjadi korban atas perlakuan orang yang menghina kita, atas perlakuan orang yang mengucilkan kita, bahkan menolak kita, bahkan memepet kita, memfitnah kita. Kita tidak jadi korban. Seperti yang minggu lalu dikatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang sudah menjadi korban buat kita semua. Korban itu taruhkan kepada salib Tuhan Yesus di dalam tubuhnya dan darahnya yang sudah menjadi korban yang sempurna buat kita. Jangan kita menelan sendiri, dimakan, ditelan hidup-hidup. Lah, aku kok jadi hinaan orang, sakit hati. Terus melekat sakit hati, itu akan menjadi penyakit, saudara. Akan menimbulkan kesetresan. Nah, saudaraku, kebenaran ini, saudara, kebenaran firman, di dalam Mazmur 118 ayatnya 15, suara sorak-sorai dan kemenangan besar itu harus menjadi lifestyle, gaya hidup orang benar. Jadi bukan hanya dunia fashion yang mempunyai gaya hidup, saudara. Tapi dalam hidup kita sebagai orang-orang benarnya Tuhan yang sudah memperoleh kuasa kebangkitan, kemenangan besar, kemenangan yang sama yang sudah Tuhan Yesus raih di atas kayu salib. Dia bangkit dari kubur, itu harus menjadi kemenangan besar buat kita semua. Amin. Tidak ada satu masalah, tidak ada satu kesukaran yang dapat menahan kita, membuat kita kalah. Kesukaran apapun, Tuhan Yesus adalah penolong dan jalan keluar bagi kita semua. Saudaraku, alasannya kenapa kita harus selalu mempunyai gaya hidup, mempunyai lifestyle, selalu berkemenangan, selalu ada sorak-sorai, selalu ada ucapan syukur, ada kemenangan besar
di kemah orang benar. Yang pertama saudara, kita belajar dari Mazmur 118 ini, di mana Daud di situ dia ditolak dengan hebat sampai jatuh. Di ayat 13, ayat 118 ayat 13 dikatakan, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Nah, di ayat sebelumnya, Daud sangat sadar mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Padahal dia sedang mengalami penolakan yang hebat. Tetapi dia berani berkata, karena dia tahu, dia punya dasar keyakinan bahwa paradigma ilahi dia tahu bahwa Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Beberapa kali dari ayat 1, 2, dan 3, dan 4 dia berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan itu baik. Dia tahu bahwa Tuhan itu baik, selalu berbaik hati kepada Daud. Terlebih kita saat ini yang sudah ditebus dengan darahnya, yang sudah diselamatkan dari murka Allah, yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Terlebih lagi, dia sudah berikan roh yang berkemenangan dan kuasa kebangkitannya itu diberikan untuk saya dan saudara move on dari masalah apapun, dari keterikatan apapun. Ayo move on, bangkit dalam kuasa roh. Kata Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasaku. Kalau Tuhan sudah berfirman, artinya saudara pasti kuat. Dan lepaskan dirimu dari cengkraman masalah apapun, dari cengkraman si iblis. Kita tahu bahwa dosa, iblis dan maut sudah ada di bawah telapak kaki kita. Kita tinggal injak di dalam nama Yesus. Aku injak segala pekerjaan iblis. Aku injak. Aku adalah pemenang. Aku adalah orang-orang yang menang. Aku sudah menerima kemenangan besar dan aku pasti bisa. Saudara pakai mulut untuk mendeklarasikan dan melawan itu semua, saudara. Nah, pada saat Daud tahu bahwa Tuhan itu sangat baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya, di dalam kesesakan dia katakan, aku berseru kepada Tuhan, saya percaya orang-orang benar, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pasti dalam kesesakan selalu ingat berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya. Kalau masih belum ada pertolongan yang kelihatan, terus ucapkan, Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, Bapa yang baik, yang tak pernah meninggalkanku, bahkan tidak pernah melupakanku. Aku percaya tangan kedaulatanmu ada di atasku, Tuhan. Nah, saudara, yang berikutnya, kalau Tuhan, Daud katakan, kalau Tuhan di pihakku, di ayat 6 dan 7, Tuhan ada di pihakku, aku tidak akan takut. Siapakah lawanku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, katanya Daud. Gak ada. Tuhan di pihakku, dia menolong aku. Bahkan di ayat 11 dia katakan tadi, ayat berapa ayat ini 13 ya, maaf ya. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Artinya Tuhan itu tidak pernah membiarkan di saat kita mengalami himpitan, tekanan, stres, depresi. Tuhan tidak pernah membiarkan. Asal kita melakukan bagian kita, teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan. Aku tidak mau mengalami hal ini ya Tuhan. Tolong aku Tuhan. Lepaskan, bebaskan aku. Aku sadar Tuhan, aku salah. Aku salah Tuhan. Aku sadar. Aku mau keluar dari masalah ini. Aku mau keluar dari lingkaran ini ya Tuhan. Karena aku tahu penebusku hidup. Daud berkata, penebusku hidup. Hidup saudara dan saya sangat berarti di mata Tuhan. Tidak ada yang menyia-nyiakan. Daud sadar bahwa dia ditolak dengan hebat. Tapi Tuhan yang menolong aku, itulah kekuatanku. Dia katakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dia tahu bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang menyelamatkan. Saat dia ditolak dengan hebat, saudara. Kalau Tuhan di pihakku, ingat itu. Bahwa Tuhan itu sangat baik. Kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Dan Tuhan pasti menolong kita saat kita berteriak. Karena Dia tahu apa yang kita alami, kita hadapi. Dia sangat-sangat tahu. Dia juga pernah menderita, saudara. Nah, di ayat 13 dan 7, Daud sadar dengan mengatakan bahwa Tuhan di pihakku menolong aku memandang rendah mereka yang membenci aku. Di sini posisi rohani Daud, saudara, dia sadar posisi rohani Daud, dia memposisikan diri di atas semua persoalan dan masalah yang dihadapi. Dia tahu ada musuh-musuh yang membenci dia, tetapi dia posisinya ada di atas orang-orang yang membenci. Nah, saudara, posisi rohani itu sangat-sangat real. Masalah juga punya posisi rohani, saudara. Jadi saya dan saudara kalau sedang mengalami masalah, problem, tantangan, cek posisi rohani saya dan saudara ada di mana. Kalau saudara mengalami tekanan, mulai tertekan, masalah, tantangan itu mulai menekan saudara karena belum kelihatan jalan keluarnya, Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang berperang bagi saudara. Kalau mulai tertekan saudara, artinya posisi rohaninya sedang ada di bawah. Mari naikkan posisi rohani saudara dan saya ada di atas setiap persoalan dan masalah. Seperti Daud berkata, aku memandang rendah mereka yang membenci aku. Berbicara tentang musuh, Daud tahu posisi rohaninya. Nah, demikian juga atas setiap kita. Posisi rohani kita harus berada di atas setiap persoalan masalah. Orang mau ngomongin saudara apa, memfitnah saudara apa, atau saudara tidak dapat diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak adil, atau menghadapi orang yang pelin-pelan sekalipun, saudara harus di atas posisi rohani apa yang saudara hadapi. Agar saudara tetap mengalami kemenangan, tidak terhanyut. Perasaan kita tidak menjadi korban sekali lagi atas perlakuan orang, saudara. Nah, alasan kenapa orang, saudara dan saya seringkali merasa tertekan oleh suatu permasalahan hidup, menjadi stres, menjadi depresi, karena ternyata permasalahan itu situasinya menjepit saudara karena situasi kondisi ini masalah punya posisi rohani dan saat itu posisi rohani saya dan saudara ada di bawah saudara. Daud tahu persis, aku memandang rendah mereka yang membenci aku. Orang-orang yang memfitnah saudara, membenci, memberikan perlakuan yang tidak adil yang seharusnya saudara terima, pandanglah itu ada di bawah kita, saudara. Kita yang lebih waras yang ngalah. Kita yang lebih rohani, yang lebih ilahi mengalah. Oleh karena itu, mari terus adopsi keilahian Tuhan. Jadikan firman itu sebagai dasar keyakinan, sebagai paradigma ilahi. Untuk saudara terus dibangun. Menjadi kemah Allah yang hidup, menjadi bait Allah yang hidup oleh firman Tuhan. Yang saudara yakini, saudara imani, saudara jadikan itu paradigma ilahi untuk saudara tetap struggle, tetap kuat menghadapi apapun juga saudara. Nah, saat posisi rohani kita mengalami peningkatan saudara, otomatis kita dapat dengan mudah menginjak-injak permasalahan yang kita hadapi. Kita akan berkata, hai iblis, maut di manakah sengatmu? Kuasa iblis, engkau sudah ada di bawah telapak kaki. Tuhan Yesusku sudah menang atas dosa dan maut. Dia sudah dipermuliakan, dia sudah bangkit dipermuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Aku sebagai tubuhnya mengalami kemenangan besar yang sama. Pada Mazmur 118 ayat 10-12 saudara saya bacakan, Daud bilang begini, segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mundur mereka. Demi nama Tuhan, mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mundur mereka. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya
aku pukul mereka mundur. Nah, inilah saudara, karena Daud tahu posisi rohaninya dan dia tahu siapa dirinya, dia langsung bertindak saudara, memukul mundur musuh-musuh yang mengelilingi dia, mengepung dia. Musuh-musuh ini kalau di kehidupan kita adalah masalah, problem, tantangan, itu bisa menekan, menghimpit kita kalau belum selesai saat itu juga. Bangsa-bangsa mengelilingi aku pukul mundur mereka. Daud sadar bahwa dia tidak membiarkan musuh itu masuk lebih dalam lagi di dalam kehidupannya. Dia memberi batas dan bahkan dia desak, pukul mundur, saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara bisa mendeklarasikan firman, mendesak masuk ke dalam hadiratnya dengan menyembah, dengan memuji, sampai saudara alami kelepasan, sampai saudara mengalami realita jamahan Tuhan. Disitulah saudara, musuh akan mundur dari saudara. Perkatakan dengan mulut, kalau Tuhan di pihak aku, siapakah lawanku? Aku kuat di dalam kekuatan kuasanya. Penolongku itu hidup, penebusku itu hidup. Dan hidupku ini berarti di mata Tuhan. Aku mulia di mata Tuhan, bahkan aku terukir di telapak tangannya. Namaku terukir di telapak tangannya. Orang mau fitnah saudara, orang mau ngomong apa, jangan percaya pada dusta iblis. Artinya mulut orang itu dipakai oleh si iblis untuk menelan saudara dengan perkataan-perkataannya. Tapi malam hari ini Tuhan sudah berikan clue-nya, berikan resepnya. Saudara pakai mulut saudara mendesak, memukul mundur setiap pekerjaan musuh. Jangan beri tempat lagi dia masuk lebih jauh dalam kehidupan saudara. Karena saudara sudah diciptakan menjadi pemenang, menjadi penakluk-penakluk di dalam kehidupan ini. Jadi saudara pasti bisa, pasti menang. Keputusan ada di saudara. Apakah mau memberikan tempat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kepada si iblis, atau saudara mau memblok, memukul mundur seperti Daud. Dia pukul mundur musuh-musuhnya. Daud sadar betul dia melakukan peperangan rohani di alam roh, dia tidak diam. Saudara, jangan kita diam kalau musuh-musuh itu terus mengintip di sekeliling kita. Jangan biarkan masuk lebih dalam. Nah, di dalam Mazmur 8 ayat 2 saudaraku, itu Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita, ini pegang saudara sebagai dasar keyakinan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jadi pada saat saudara, saya dan masih bayi, masih anak-anak menyusu, sedang menyusu waktu itu, Tuhan telah meletakkan suatu dasar kekuatan karena ada lawan. Dia tahu karena ada musuh-musuh. Untuk apa? Untuk membungkam musuh dan pendendam itu. Tuhan sudah beri kekuatan. Sejak kita masih bayi dan sedang menyusu, kepada ibu kita Tuhan sudah beri benih ilahi ini. Amin saudaraku, beri kemuliaan kepada Tuhan yang sungguh dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti kita saudara. Allah itu perkasa saudara. Allah kita ini Allah yang perkasa. Saat saudara mau percaya masuk ke dalam dimensi Allah yang perkasa ini, maka hidup saudara akan mengalami tangan keperkasaannya yang selalu siap menolong dan menopang saudara. Jangan mau lemah dikatakan, aduh aku terpuruk, aku lemah, aku nggak kuat. Itu artinya saudara akan kecil kekuatannya. Pada saat saudara berkata tidak kuat, aku stres, aku lemah, tidak kuat. Disitulah letak kekalahan yang iblis tunggu saudara. Tapi malam hari ini ada kabar baik. Saudara mampu melawan, mendesak musuh, memukul mundur si musuh. Karena saudara ada benih seorang pemenang, seorang penakluk saudara. Tuhan akan buka jalan sebagai penolong dan solusi. Ada tangan Tuhan yang berdaulat atas saudara.
tangan kanannya melakukan keperkasaan. Daud tahu betul bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia bangkit saudara, dia move on. Sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan yang melakukan keperkasaan atas Daud. Tangan kanan Tuhan yang meninggikan Daud. Dia dibenci, ditolak, tapi Tuhan yang mengangkat Daud tinggi. Karena ada tangan Tuhan yang gagah perkasa itu, saudara. Tangan Tuhan yang sama, kuasanya yang gagah perkasa, malam hari ini sanggup menjamah saya dan saudara. Ini alasan kenapa orang benar selalu ada suara sorak-sorai dan kemenangan besar di kemah orang benar. Jadikan ini lifestyle gaya hidup kita. Jadikan ini gaya hidup dan lifestyle saudara. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kekalahan, dan tidak memberi tempat kepada musuh. Terus merongrong hidup kita, membawa kita keluar dari tudung berkat dan anugerahnya. Dengan kepahitan, dengan kekesalan, kebencian yang tidak ada habisnya. Mari lepaskan malam hari ini saudara, sadar bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Masa depanmu itu sungguh ada, masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh pengharapan. Jangan percaya pada dusta iblis. Percayalah hanya kepada firman. Percayalah hanya kepada perkataan firman. Karena perkataan-perkataan Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Pada saat saudara percaya, firman itu yang akan memberikan kehidupan bagi saudara, yang akan memberikan kekuatan bagi saudara. Saya berdoa malam hari ini. Mari angkat tangan saudara. Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Kami taruhkan, kami dedikasikan hidup kami untuk Engkau. Apapun masalah, tantangan yang mencoba menekan kami serahkan di bawah kaki-Mu. Kami taruhkan di mezbah-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat itu akan melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kami. Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan solusi, Engkau yang memberikan kelepasan. Dan saat ini bagi yang terikat di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, itu melepaskan engkau dari cengkraman, rantai-rantai yang ikatan-ikatan iblis membelenggu. Terjadilah kelepasan, kinaratakan. Korada marataka kindia rabanama korada bang. Sikinaratakan nama kindirilataka nama sokomonara labana. Engkau bebas, engkau merdeka, engkau dilepaskan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi ikatan-ikatan yang dapat membelenggu hidupmu. Karena Tuhan mengasihimu. Engkau seorang pemenang, engkau seorang penakluk kehidupan ini. Segala pekerjaan dan agenda iblis dipukul mundur dari kehidupanku. Dari kehidupanmu, aku batalkan segala pekerjaan-pekerjaan musuh dan pendendam. Engkau memenang, engkau penakluk. Terimalah roh yang berkemenangan. Terimalah roh yang berkemenangan. Roh yang selalu berkobar-kobar. Terimalah. Di dalam nama Yesus, biarlah rohmu selalu berkobar-kobar. Dan air kehidupanmu selalu memancar dengan deras sampai kepada kekekalan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Biarlah ada sorak-sorai. Mulai saat ini tidak ada lagi kelemahan. Tidak ada lagi kekalahan. Mulai saat ini tidak ada lagi kekalahan. Engkau pemenang. Engkau sudah diubah menjadi seorang penakluk, seorang pemenang. Engkau akan berkata, sorak-sorai dan kemenangan besar ada di kemah orang benar. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mari saudara, bangkit dari keterpurukanmu, bangkit, dan bangkit, jadilah menang dan menang selamanya, menang dan bahkan lebih dari pemenang. Terjadilah dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
akan kembali sia-sia. Firman yang kami lepaskan Tuhan malam hari ini. Siapapun yang mendengar Tuhan, baik sekarang maupun melalui rekaman ini ya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Firman-Mu yang bekerja, biarlah ada pekerjaan firman, pekerjaan roh yang dapat memulihkan siapa yang mendengarnya Tuhan. Melepaskan, memberikan kemerdekaan, dan mengubah pola pikir, dan mengubah sudut pandang di dalam hidupnya. Sehingga selalu ada sorak-sorai dan kemenangan besar di dalam setiap masalah apapun yang dihadapi. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini, karena kami punya Yesus yang sudah menang dan bangkit dari maut yang menjadi kemenangan kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat semua kami yang melayani malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua yang telah Engkau hadirkan malam hari ini untuk mendengarkan acara Zoom New Life malam hari ini. Termeterai firman-Mu Tuhan, termeterai di dalam nama Yesus. Terjadilah kehendak-Mu di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih banyak Bapak atas anugerah yang Engkau masih percayakan kepada kami pada saat ini Bapak. Bapak yang kerajaan surga, pada saat ini kami mendoakan negara kami Indonesia. Mari Tuhan Engkau memberkati dari presiden hingga pada RT RW-nya ya Bapak. Mari Bapak Engkau memberkati akan segala pekerjaan mereka. Engkau memberkati akan segala pergumulan di dalam kehidupan dunia ini Tuhan. Iya Bapak, di dalam hidup dan kehidupan kami ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau memberkati segala aktivitas kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini Tuhan. Jadi dalam nama-Mu Yesus Kristus kami bersatu hati dalam doa. Amin. Ya, terima kasih kepada Brother Freddy Saputra. Yang kedua, Bapak Yusak Iskandar mendoakan gereja-gereja Indonesia dan gereja-gereja luar negeri. Silakan Pak Yusak Iskandar menyampaikan doa syafaat. Mic-nya masih ditutup ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa kami yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur pada malam ini kami dapat berkumpul dan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Karena semua ini adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Masih banyak saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah untuk memuji nama-Mu. Tapi kami di sini, kami dapat dibebaskan untuk beribadah. Tidak ada yang menyangkut atau menghalangi kami untuk beribadah kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu begitu besar pada kami, sehingga Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ada mau berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Supaya Tuhan senantiasa beri keamanan, berikan penegakan hukum, dan memberikan kepada kami juga untuk berbebas untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Dan kami serahkan juga saudara-saudara kami yang pada saat ini masih tertindas, yang masih tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kami serahkan juga untuk Dr. Terawan, Pak Andi Simon yang ada di Kaltim juga. Pada sini mereka sedang ditahan oleh untuk mengadakan aktivitasnya lagi, tetapi kami yakin bahasanya Tuhan, semuanya itu ada rencana Tuhan yang kami tidak mengetahuinya. Maka itu dari saat itu kami serahkan semua keadaan ini supaya Tuhan akan turut campur supaya Pak Adi Simon bisa beraktivitas kembali dan Dr. Tawan bisa beraktivitas kembali sebagai tenaga kesehatan. Kami serahkan juga Tuhan Yesus untuk rencana pemilu yang akan dilaksanakan di Indonesia juga. Tuhan berkati supaya pemilu tahun 2024 ini, kalau memang Tuhan kehendaki, biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan juga Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini masih belum sempat hadir untuk mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan senantiasa mengetuk pintu hati mereka, supaya mereka senantiasa diberikan kemampuan untuk bergabung, sehingga tidak ada satupun yang terluput daripada
jangkauan dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi oleh pendeta muda tadi. Tuhan berkati ibu ini supaya dia senantiasa hari tambah hari menjadi contoh dan teladan kehidupan kami, di mana firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan saudara-saudara kami yang ada di mana saja yang masih belum bersekutu, biar Tuhan berkati mereka juga. Terpuji-puji nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami tidak sempurna ini, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, saya minta doakan Bapak Ibu Pendeta Ripka Hartini untuk mendoakan Zoom online ini bisa berkembang. Tuhan mencari bukan kuantitas tapi kualitas. Terima kasih yang beragama seberang bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Silakan Ibu Pendeta Muda Ripka. Makasih Pastor Gary. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak. Malam hari ini kami bersepakat Tuhan, 10 yang hadir. Malam hari ini kami bersepakat Tuhan, New Life, grup WA yang Dr. Hari Sakaria, Pak Hari Sakaria yang menjadi founder. Tuhan, terima kasih buat Zoom New Life Tuhan. Dari 88 peserta yang ada, Tuhan jamah satu persatu Tuhan. Siapapun itu dari tua, muda, baik pengerja, baik jemaat, baik hamba-hamba Tuhan, Engkau jamah satu persatu nama-nama 88 orang itu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mengasihani mereka yang belum mengenal Engkau dengan benar. Belum mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan. Biarlah mereka semua boleh mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Berikan kehausan, kelaparan akan Engkau. Berikan rasa haus, rasa lapar akan kebenaran-Mu. Rasa lapar untuk terus berada di habitat-Mu, di habitat kami ya Tuhan. Di dalam realita hadirat-Mu itulah habitat kami. Jamah mereka Tuhan, berikan roh haus lapar akan Engkau, mereka mau mencari wajah-Mu. Dan biarlah setiap firman yang dibagikan, itu bukan hanya sekedar di forward Tuhan, tetapi benar-benar mereka sudah hidupi terlebih dahulu dan memberkati kehidupan mereka, dan mengubah kehidupan mereka, baru itu dibagikan kepada semua 88 peserta Zoom yang ada. Itulah Tuhan kerinduan kami percaya ini kerinduan hati-Mu juga. Karena Engkau tidak mau banyak yang tidak diselamatkan, tetapi Engkau mau semua orang diselamatkan. Kami ingat di dalam Zoom itu ada orang yang belum mengenal Engkau, yang dari Makassar, kami lupa namanya Tuhan, tetapi Engkau sangat tahu. Jamah dia Tuhan, untuk dia tidak mem-WA satu persatu atau hamba-hamba Tuhan, tetapi dia sendiri mau membaca firman, tidak hanya sekedar masuk di dalam grup, tetapi mau menerima firman dan menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Selamatkan mereka Tuhan. Kami percaya doa ini ya Tuhan menjadi kerinduan-Mu, dan biarlah Zoom New Life ini ya Tuhan betul-betul kami yang ada di dalamnya menjadi pribadi yang Kau ingini, yang berkualitas, yang menjadi prajurit Kristus dan pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Terima kasih, terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pastor Gary. Pak Gary. Silakan Ibu Nana, mic-nya dibuka. Mendoakan gereja-gereja di Indonesia dan gereja di dunia, silakan. Aku nggak bisa Pak Gary, maaf. Pasti Roh Kudus udah. tuntun. Nah, ayo Bu, bisa Bu, bisa.
Ayo Bu, pasti Roh Kudus berikan kemampuan. Sependek, sesingkat apapun, pasti bisa. Aku kan nggak bisa, Bu Ripka. Apa Ibu Hani aja Pak Geri? Coba Pak Geri. Ya Bu Hani, silakan Ibu Hani mendoakan gereja-gereja Indonesia dan gereja di dunia. Silakan Ibu Hani. Saya belum bisa, Pak. Ya, kalau gitu Hizkia deh, Hizkia Siagian. Silakan adekku Hizkia Siagian bisa dengar. Doa apa ya Pak? Doa bangsa Indonesia, gereja-gereja dan doa gereja-gereja di dunia. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Dengar suara Suaranya saya? agak lebih keras ya. Halo, oh dengar. Kita berdoa, kami bersyukur buat malam hari Tuhan, Kau izinkan kami beribadah di mana jaga kami dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap pribadi kami Tuhan. Berdoa untuk bangsa Indonesia yang ada di Indonesia ini Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia kami yang akan dipulihkan, bangsa Indonesia ini akan dimenangkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kita bekerja dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kepala-kepala yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya bahwa lawatan-Mu terjadi atas kepala-kepala yang ada di bangsa Indonesia. Biarlah itu semuanya bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa yang Kau menangkan dalam kehidupan mereka. Kepala-kepala yang ada di bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan Roh Kudus-Mu mengalir setiap kepala-kepala yang mana kepala-kepala yang Tuhan, biar ada kepala-kepala yang bisa menjangkau dengan baik kepala-kepala tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi dan semua wakil Tuhan dan mereka kau segala konflik yang ada di bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu setiap pribadi presiden kami dan kami berdoa untuk aparat-aparat jajarannya, Bapak DPR, Bapak Legislatif, Bapak semuanya Tuhan, Bapak selalu bekerja dalam kehidupan mereka, dalam mereka Suaranya hilang. Hizkia, suara kamu kecil. Yuk kita berdoa buat dengan karunia 5 jawatan dan karunia Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang memiliki 5 jawatan, Rasul, Nabi, penginjil, guru dan penginjil, gembala dan guru Tuhan. Biarlah setiap kami dengan 5 jawatan berbagai karunia-karunia roh untuk bisa membackup pelayanan kami di dalam gereja ataupun di komunitas online di tempat ini Tuhan. Biarlah kami Engkau memberikan pengertian dan dasar dari Alkitab agar kami sanggup melakukan segala sesuatu, bertanggung jawab dengan tugas apa yang menjadi amanat agung bagi setiap hidup kami Tuhan. Berikan kerendahan hati bagi setiap kami, setiap hamba Tuhan yang melayani di mimbar, yang melayani di komunitas online ataupun onsite. Biarlah kami sama-sama bergandeng tangan untuk memiliki hati yang bijaksana, tidak saling menyombongkan diri, tetapi rendah hati di dalam
memberikan amanat agung itu kepada jiwa-jiwa yang kami layani Tuhan. Kami memiliki hati untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Kami tidak takut dianiaya, kami tidak takut dibenci, kami tidak takut dibully, sebab Engkau terlebih dahulu mendaluinya bagi setiap kami. Bahkan Engkau disiksa, disalibkan, ditusuk, dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami gratis untuk bisa kami hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap para gembala, berkati setiap gereja-gereja, bermacam doktrin yang ada di Indonesia. Kami tahu Bapak, doktrin itu dibuat oleh manusia Tuhan. Tetapi kami yakin percaya jikalau kami mengawasi ajaran kami tahu tentang apa yang kami bawakan kepada setiap jemaat Tuhan, baik di komunitas online atau onsite, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, ajar kami untuk memiliki konsep Alkitab yang benar, bukan karena doktrin suatu gereja sehingga kami dibawa pada kesesatan Tuhan. Pengertian hikmat yang tercurah dari kami tercipta agar kami bisa melakukan tanggung jawab dan tugas kami dan membawa jiwa-jiwa kepada pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, yang berdasarkan Alkitab. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang saat ini Tuhan, mungkin membutuhkan pertolongan Tuhan, setiap partisipan, setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir tadi sampai 11 orang terlempar, tetapi kami percaya Bapak tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Engkau. Biar kami sama-sama mendengar firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Dan satu hal yang kami mau katakan bahwa kami adalah umat biji kemuliaan-Mu dan kami berharga di mata Engkau Tuhan. Betapapun kami memiliki banyak kekurangan dan kelebihan, bagi setiap kami saling melengkapi, tidak ada egoistis dan tidak ada saling menjatuhkan satu sama lain. Bapak, terima kasih Bapak. Ajar kami untuk menghitung hari-hari yang Kau beri. Ajar kami Tuhan Yesus untuk melakukan segala sesuatu yang Kau berikan bagi setiap kami dengan sukacita tanpa beban. Tetapi memiliki tanggung jawab yang besar, apa yang kami pertaruhkan, apa yang kami tanggung jawabkan pada saat kami nanti dipanggil Tuhan kelak Tuhan. Terima kasih. Kalau kami mau sebentar lagi mau left, mau tidur, mau istirahat, berkati badan kami, kondisi tubuh, jiwa, dan roh kami untuk selalu terkoneksi dengan Engkau, baik dalam mimpi kami, tidur kami, biar nanti pagi kami bisa bersama-sama untuk melakukan doa fajar dan menikmati kasih Tuhan yang berkat berkelimpahan. Sebelum kami Tuhan mengakhiri ibadah ini, kami rindu menerima berkat dari Pendeta Muda Rika Artini. Silakan Ibu Rika. Terima kasih Pak Giri. Mari kita satukan hati kembali. Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia sendiri yang mengatakan bahwa aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi janganlah takut, janganlah patah hati. Bahkan Dia berkata, Tuhan akan menjagamu terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Dari sekarang sampai selama-lamanya, keluar masukmu, Tuhan yang selalu memberkati. Mari kita angkat tangan. Aku memberkati engkau dengan realita Tuhan yang mencengkeram, menguasai, memulihkan, dan membawa kebangkitan besar di dalam kehidupanmu. Engkau menjadi pribadi yang selalu berkemenangan, menjadi pribadi yang diistimewakan, yang dibedakan Tuhan. Aku melepaskan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan untuk selalu menyertaimu dan melingkupimu di dalam hidupmu, membuat engkau apa yang engkau lakukan, engkau usahakan, dibuatnya berhasil dan beruntung. Jalani hari-harimu sebagai orang benar dengan roh yang berkemenangan. Di dalam nama Yesus terjadilah. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Ibu Rika. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih Pak Hari. Pak Giri. Terima kasih Pak Giri.
Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Iskia, Yes, Bu oke. Hani, Pak Terima Freddy, kasih, Terima Pak kasih, Edi. semuanya. Terima kasih, Freddy. Berkati Bu Nana, Terima kasih, Pak Pak Yusa. Pak Yusa, Pak Yusa. Pak Hari. Sampai jumpa Terima kasih, esok Nana. malam ya. Tuhan Yesus berkati sama pagi doa fajar. Oke, thank you. Kasih. Good night. Terima kasih pelayanannya, Pastor Iya. Gary. Ya, sama-sama Ibu Rika. Pak Hari, terima kasih Ya, semuanya. terima Berkati. kasih, Bu Rika. Selamat Selamat berkati. malam. Nanti kalau misalkan Pak Hari di Jakarta, kita meet up ya Bu Rika. Iya, Pak. Siap, Pak. Kita Siap, meet siap. up dengan Memang Pak benar ya? Hari. Iya, ada rencana datang ya, Pak? Iya, Bu. Rencananya mau Iya, Pak ya? datang. Oh, Kita doakan saya Pak tunggu, Hari Pak. ya, biar semakin diberkati, sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih. Tidak jadi operasi. Semoga cepat sembuh. Ya, tidak jadi dioperasi, imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enggak, jadi Yes, operasi Pak jadi Anton. mukjizat kesembuhan. Ya, Terima amin, kasih, Tuhan. amin, amin. Terima kasih, yuk. Terima kasih Pak Hari. Pak Hari udah masukin saya ke grup. Sama-sama. Terima kasih Pak Yusak. Sama-sama, Bu Ani. Kita sama-sama belajar Terima Pak kasih, Yusak, Pak. semuanya. Unita, ya Bu Hani sama-sama belajar sini berdoa dari hal kecil menjadi besar ya. Setia sama Pasti Tuhan. bisa. Ya. Pasti Amin. bisa. Bu Nana juga ya belajar ya. Iya Pak Gary. Pasti Ya harus bisa, Bu bisa dong Bu Nana. Nana. Pasti Hmm. bisa. Semangat, semangat. Hmm. Jangan pegang ke kepala aja, Bu Nana. Pegang kepala aja. Dia bilang pusing-pusing. Pusing. Pusing kata Pak Hari. Enggak, bukan pusing sama saya, sama Pak Gary kali itu. Masa pusingnya gara-gara Pak Gary gimana itu? Nah, itu dia. Orang nggak bisa di push-push ya. Ya, nah. Akhirnya WA saya udah dibuka tuh. WA saya udah dibuka. Terima kasih Bu Nana. Iya. Ya ilah. Mantap Bu Nana. Begitu dong. Soalnya kan gini nih loh Pak Gary, aku tuh mau ngapus yang mau blokir yang tempat lain tapi malah memblokir malah tempatnya Pak Gary. Dia salah pencet tuh. Malam-malam dia telepon saya. Minta nomor Pak Gary. Itu aku mau telepon Iya, Pak Hari. chatnya ke Pak Hari. Jam 1 di sini. Ampun Nana, thank you Nana. Kan gini ya Pak Hari, capek deh. Ya oke deh. Ya, Oke, terima sama. kasih Bapak Iya, Ibu atas ucapannya buat saya ulang tahun. Ya, semoga panjang Sama Bu umur, Ani, panjang selalu umur. sukacita. Semoga Bu Ani. panjang umur. Ya, amin. Amin. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke. Tuhan memberkati. Oke, Tuhan memberkati. shalom. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Sama panjang umur. Berkati semuanya. Amin. Terima kasih. Ya, semoga Bye-bye. dapat jodoh. Pak God Yusak, bless you. terima kasih. Bye-bye. Thank you. Semoga dapat jodoh. Ya, Nana, itu juga Nana. Cepat jodoh Nana. Tapi itu ya, Pak Hari nyariin aku jodoh. Iya boleh ntar saya cariin deh, gampang. Oke, thank you, yuk. Good Itu night. yang di Bye-bye. belakangku sampai ketawa loh Pak Hari. Iya nggak apa-apa, tahu, Mbak. Sembunyi dia tuh Mbakku malah sembunyi. Ngumpet di Lari dalam. dia. Iya oke deh. Ngumpet di dalam pintu. Iya, sembunyi di belakang pintu. Ya udah jangan digodain Mbaknya, kasihan. Oke, sampai malam deh semuanya. Tuhan Oke, memberkati. selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Ya, thank you. Bye bye.